Hai, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, apakah ada yang tahu mengenai Vietnam Selatan? Untuk itu, mari kita pelajari selengkapnya dalam video ini. Runtuhnya Vietnam Selatan ini dilatar belakangi oleh perbenturan ideologi demokrasi liberal dan komunis di masa Perang Dingin. Dan perlu diketahui bahwa negara ini bermula merupakan negara satu kesatuan dan kemudian pecah menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara yang berhaluan komunis dan Vietnam Selatan yang berhaluan demokrasi liberal. Penyebab runtuhnya Vietnam Selatan ialah Perang Vietnam yang berlangsung selama 20 tahun lamanya. Dengan adanya perang tersebut, hubungan antara kedua negara tersebut sulit untuk diperbaiki lagi. Beberapa rencana perdamaian pun juga gagal dilakukan. Dengan demikian, perang saudara ini berlangsung hingga dalam jangka waktu yang panjang dan menyebabkan ketegangan di antara kedua negara. Kekalahan Vietnam Selatan yang berhaluan demokrasi liberal terhadap Vietnam Utara yang berhaluan komunis menjadi akhir dari berdirinya negara Vietnam Selatan. Bermula dari perbedaan ideologi tersebut, terjadi pula peperangan antara Vietnam dan Prancis yang berlangsung dari tahun 1946 hingga 1954, yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan Prancis. Kemudian, melalui sebuah konferensi internasional yang berlangsung di Jenewa, gencatan senjata pun diberlakukan. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan ditetapkannya garis demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dalam menjalankan pemerintahan negaranya, kedua negara tersebut dimotorisasi oleh negara-negara besar dunia, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina. Hal ini didasari oleh kepentingan dari negara-negara besar tersebut, seperti halnya Amerika Serikat yang tengah berusaha membendung persebaran ideologi komunis. Sementara itu, Uni Soviet dan China juga tengah berupaya menanamkan paham ideologinya di berbagai negara. Perang Vietnam ini semakin melebar hingga dataran Laos dan Kamboja. Kemudian, proses menuju perdamaian mulai digagas. Selain itu, Amerika Serikat juga mulai mengurangi jumlah pasukannya di Vietnam. Dan Vietnam Selatan pun menyatakan diri akan mengurusi masalah keamanan dan pertahanannya secara mandiri. Namun demikian, pada Maret 1972, Vietnam Utara menganeksasi zona demilitarisasi dan provinsi Quang Tri di Vietnam Selatan. Peristiwa tersebut memicu kembali terjadinya konflik antar kedua negara yang memanas. Kemudian di tahun berikutnya, perjanjian damai kembali diserukan. Perjanjian tersebut akhirnya dapat terlaksana di Paris dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang dinamakan dengan Paris Accord. Implementasi dari kesepakatan ini yaitu ditariknya kekuatan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam. Selanjutnya, tawanan perang dari kedua pihak dibebaskan dan pasukan perdamaian internasional berhak menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan. Selain itu, tentara Vietnam Utara juga diperbolehkan untuk tetap berada di Vietnam Selatan dengan syarat tidak boleh melakukan praktik-praktik koersif terhadap Vietnam Selatan. Akan tetapi, pada tahun 1974, Vietnam Utara dengan ibu kota Hanoi mulai melanggar kesepakatan-kesepakatan damai yang dihasilkan dalam Paris Accord. Tentara Viet Cong mulai menganeksasi beberapa daerah di Vietnam Selatan. Invasi Vietnam Utara atas Vietnam Selatan tak terbendungkan. Vietnam Utara berhasil menduduki dan menguasai Saigon, ibu kota Vietnam Selatan.
Kemudian, Vietnam diproklamasikan sebagai Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kota di Hanoi. Dengan demikian, kemenangan berada pada pihak komunis. Ada begitu banyak dampak yang timbul akibat peristiwa tersebut. Salah satunya ialah menyebar luasnya paham komunis, khususnya di Asia Tenggara. Kemenangan komunis dalam peristiwa ini membawa pengaruh besar bagi penyebaran paham komunis hingga masuknya komunis di Indonesia. Adapun juga beberapa dampak negatif yang timbul akibat peristiwa tersebut, di antaranya memakan banyak korban di berbagai belah pihak, baik anggota personel perang maupun warga sipil, sehingga banyak keluarga yang kehilangan anggotanya. Terjadi kekacauan sosial, politik, dan ekonomi di negara Vietnam. Kerusakan bangunan dan berbagai macam infrastruktur publik, serta rumah dan pemukiman warga. Kerugian finansial perang yang dikeluarkan oleh negara bersangkutan, seperti halnya Amerika Serikat yang telah menghabiskan dana sebesar 200 miliar US dollar untuk membiayai perang. Selain itu, ada juga beberapa dampak positif yang mungkin dapat kita jadikan pelajaran, di antaranya bersatunya kembali Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang telah berperang bertahun-tahun lamanya dalam satu kesatuan yang utuh. Munculnya rasa dan sikap nasionalisme serta terciptanya perdamaian dunia.